Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita, karena kita angkat pujian, kita angkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan, karena kita ingin mendengar sabdanya, karena kita ingin diubah oleh Tuhan, supaya kami dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam kitab nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Saudara-saudara, di satu sisi kita merasa kerinduan untuk segera dapat bersama-sama lagi dalam keadaan yang sudah normal kembali. Kita dapat saling mendengarkan tawa kita, bersaksi mengenai pergumulan kita masing-masing, saling curhat, saling mendoakan. Tetapi di sisi lain, kita juga harus saling menjaga bersama-sama, waspada terhadap situasi saat ini, di mana era yang normal akan segera diberlakukan. Ini bukan berarti kita sudah terbebas dari ancaman COVID-19, tapi justru kita harus sama-sama menjaga satu sama lainnya. Tetapi saya ingin mengingatkan, jangan lengah dan yakini Tuhan pasti menolong. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Sudah lama kita tidak bersama-sama, tapi kita pasti bisa merasakan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bukan tanpa rencana segala sesuatu terjadi, termasuk musibah yang sekarang ini. Banyak kesulitan yang terjadi karenanya. Banyak yang sakit, banyak yang kehilangan kerjaan, banyak yang berkurang penghasilan, banyak yang terjadi yang mungkin kita takutkan, kita khawatirkan, tapi kita yakin kita punya Tuhan yang punya solusi. Mungkin bukan saat ini Tuhan langsung kasih instan gitu ya, tapi Tuhan berikan kita kekuatan, penghiburan, dan penyertaannya. Kita imani itu dan kita terus berharap Tuhan mau memegang tangan kita, bahkan Tuhan akan memampu kita saat kita sedang susah, saat sedang sulit, dan pastinya Tuhan akan menggendong kita saat kita lemah. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan, menghadapi masalah yang berat, bahkan mungkin sedang sakit, sedang gak enak badan, sedang merindukan kesembuhan, sedang merindukan pemulihan. Saat ini kami bersama-sama, kita semua, kita mencari hadirat Tuhan. Mungkin saat ini mungkin berada di rumah masing-masing. Ada yang ke sesamanya ya, maksudnya main ke rumah, mungkin opsi Mamora ya, kemarin minggu lalu rame-rame beribadah online. Semoga berkat Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga kita. Walaupun kita nggak bisa ke gereja pada pagi hari ini, tapi Tuhan ada di hati kita, Roh Kudus ada di hati kita. Kita mohon pimpinannya supaya kita boleh menikmati berkat Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada minggu hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita mencari kehendak Tuhan dalam ibadah ini. Mungkin sejam ke depan, biasanya kita 2 jam menikmati ibadah. Mungkin saat ini kita dipersingkat lagi, sungguh tidak nyaman, sungguh kita saling merindukan. Tapi saat ini kita benar-benar harus bersatu hati supaya kita boleh beribadah kembali bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Tetapi yakinlah bahwa hadirat Tuhan itu ada di hati dan di rumah Bapak Ibu Saudara, jika kita semua menantikan Dia. Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mari kita pujikan, sebab Tuhan baik. Kita yakin bahwa kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dalam hidup kita dan hidup kita. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya
bahkan di Indonesia Tuhan. Saat ini Tuhan negara kami menghadapi masalah besar, dan lepas pribadi di antara kami masing-masing pun menghadapi masalah besar. Kami percaya Tuhan, kami bukan punya Tuhan yang tidak mampu, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Jadi yang mustahil bagimu Tuhan, janjimu selalu kau tepati, dan kami boleh mengimaninya hari demi hari. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Waktumu sungguh indah bagi kami. Kau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami menghadap kehadiratmu, tetap kami yang suci. Mungkin tidak di gedung gereja, tapi di rumah kami masing-masing Tuhan. Dengan segala keberadaan kami saat ini, kami mau serahkan Tuhan segala kelemahan kami, sakit penyakit kami, segala masalah kami, segala beban kami Tuhan, kami mau taruh di kaki-Mu Tuhan. Kami memohon kelegaan dari Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan, supaya saat Tuhan yang boleh layak Tuhan mendengar suara-Mu, karena kami tahu Tuhan, dalam suara-Mu Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan, kami mendapat pelepasan, ada solusi buat masalah kami, ada kekuatan buat jiwa kami, ada pemulihan, ada kesembuhan. Karena itu Tuhan, kami membuka ibadah kami pada saat ini Tuhan. Mohon pertolongan atas kami, pribadi lepas pribadi. Engkau urapi kami, biarlah Roh Kudus ada dalam hati kami masing-masing. Engkau menjaga kami selama ibadah ini Tuhan. Rumah kami, gereja kami, jauhkan dari kuasa jahat, jauhkan dari hal yang buruk. Biarlah Roh-Mu terus hidup di hati kami, dan kami yakin Tuhan, 2-3 orang berkumpul, ada Engkau bersama kami. Engkau yang akan menjaga kami, malaikat-malaikatmu akan memuji Engkau bersama dengan kami. Dan kami mohon Engkau berbicara kepada kami Tuhan, saat nanti kami mendengar firman Tuhan, biarlah kebenaran-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami mau menyiapkan hati kami, jiwa kami Tuhan, supaya boleh menjadi tanah yang subur, supaya saat nanti kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan, kami boleh menerima kepulihan dari Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita saudara, dan memujikan, kusiapkan hati Tuhan. Kita akan pujikan dengan sikap berdoa, dengan penuh kerinduan. Kita undang Tuhan dalam hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk kenal firman-Mu. Saat ini
beserta saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang saat ini sedang berbakti bersama-sama dengan seluruh keluarga di rumah, baik melalui panduan acara yang disiapkan maupun melalui live streaming yang sekarang ini sedang saudara saksikan. Saya memberi judul khotbah saya adalah kunci mencapai kehidupan yang berhasil, yang terambil dari 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di mana firman Tuhan berkata begini: segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkannya dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun namanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar. Usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia melakukan apa yang benar, sekali lagi, ia melakukan apa yang benar. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi prinsip dari Alkitab, bahwa keberhasilan saudara ditentukan oleh seberapa dekatnya saudara dengan Tuhan. Ya. Mari kita ingat hal ini. Prinsip Alkitab adalah keberhasilan kita ditentukan oleh seberapa dekatnya kita dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menuntut agar kita benar? Perkara yang pertama, Tuhan adalah Allah yang benar. 2 Tawarik 26 ayat yang keempat, ia atau usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayatnya. Di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-10a dikatakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang benar. Allah yang kita sembah, yang kita percaya adalah Allah yang benar. Bukan seperti Allah yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem pada waktu itu. Dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mengatakan gini, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Allah itu Allah yang benar dan Allah tinggal di dalam kita, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Kita diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah yang benar itu yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita juga dituntut untuk hidup secara benar. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat 8 nama Ibrani untuk Tuhan yang menyatakan siapa Tuhan itu. 1. Yehova Sama, Tuhan hadir di sini. Dari Yehezkiel 48 ayat 35. Yang kedua, Yehova Rohi, Allah adalah gembalaku, Mazmur 23 ayat yang pertama. Yang ketiga, Yehova Jireh, Tuhan adalah pemeliharaku, Kejadian 22 ayat 14. Yang keempat, Yehova Rafa, Tuhan adalah penyembuhku, Keluaran 15 ayat 26. Yang kelima, Yehova Sidkenu, Tuhan adalah kebenaranku, Yeremia 23 ayat 6. Yang keenam, Yehova Muksidis, Tuhan adalah yang menguduskanku. Yang ketujuh, Yehova Shalom, Tuhan adalah damai sejahteraku. Hakim 6 ayat 24. Yang kedelapan, Yehova Nisi,
Tuhan adalah panjiku. Keluaran 17 ayat yang ke-15. Itulah nama-nama Tuhan yang kita percaya, ya. Kalau kita melihat nama-nama ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kita di hadapan Tuhan. Karena dia selalu ada di sekitar kita, bahkan hidup di dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah khawatir tentang apapun juga, ya, karena nama-nama yang kita sebut, yang sudah disebutkan tadi adalah identitas Allah. Bagaimana dia menguruskan, bagaimana dia menyembuhkan, bagaimana dia membuat damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat dipercaya dan yang sangat peduli dengan saudara dan saya. Perkara yang pertama, Tuhan adalah Allah yang benar. Yang kedua, saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Pembenaran terjadi bukan karena kehebatan saudara. Pembenaran terjadi bukan karena kita gagal, bukan karena kita kaya, bukan karena kita terpelajar, tapi kebenaran itu, pembenaran saudara dan saya itu semata-mata karena anugerah Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara-saudara, di mata Tuhan kita adalah orang yang berdosa. Tetapi karena pembenaran terjadi, saudara dan saya, kita sudah dijadikan orang-orang yang benar. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan begini, Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, pembenaran itu hanya terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Allah itu benar dan kita sudah dibenarkan, Allah ingin kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Kalau kita hidup dalam kebenaran, berarti pikiran kita pikiran-pikiran yang benar. Perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang benar. Dan kita akan berbuah di dalam kebenaran. Pertanyaannya, mengapa kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran? Karena Allah ingin kita berhasil seperti usia tadi. Selama dia mencari Allah, Allah membuat dia berhasil di dalam segala sesuatu. Tuhan ingin saudara berhasil, karena itulah yang menjadi tujuannya memanggil saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang contoh, menjadi patron, menjadi pola bagi kehidupan yang benar. Mungkin banyak orang yang berpikir, saya bisa begini tanpa Allah. Saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri, saya lakukan dengan hikmat yang ada pada saya. Mungkin itu benar di satu sisi, tetapi sekali lagi, kalau Allah berkata tidak, walaupun saudara hebat luar biasa, saudara tidak akan berhasil di dalam apa yang sedang saudara kerjakan. Tetapi ketika kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita syukuri, baru kita bisa menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Dan itu melambangkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang memberikan damai sejahtera. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Padahal saudara-saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai bayi, sebagai yang lahir dari anak darah Maria,
Dia datang dengan segala kelemahan seorang manusia. Tetapi di dalam Tuhan Yesus terdapat satu hal yang sangat luar biasa dan besar. Karena yang dia lakukan, yang menjadi misinya adalah untuk menyelamatkan setiap orang. Jadi ketika Israel menolak, dia datang kepada milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 10. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang yang menjadi kepunyaannya menolak dia. Itu sebuahnya seperti bola ketika dijatuhkan ke tanah, terjubin, dan membalanya bisa kemana-mana. Kalau dia agak miring ke sini, dia membalanya ke sana. Ya. Nah, jadi ketika Israel menolak Tuhan, keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Itu sebabnya semua orang yang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita selain berserah kepada Dia. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya Ia memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti rahasia ini. Dia mencari-cari segala cara dengan upaya yang sangat luar biasa untuk mendapatkan damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itulah yang membuat kita menjadi bahagia, menjadi orang yang betul-betul dapat menikmati kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang datang kepada saya, dia katakan gini, saya sulit sekali untuk mendapatkan damai sejahtera, karena segala sesuatu yang saya hadapi itu selalu membuat saya menjadi drop, menjadi jauh dari Tuhan. Saya sudah berusaha dengan sedemikian rupa, saya berdoa, saya baca Alkitab, tapi damai sejahtera itu tidak pernah langgeng dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa penderitaan yang kita alami saat ini digunakan oleh Tuhan untuk mengubah kita. Coba sekarang kita lihat dengan adanya COVID-19 ini ya, semua orang sekarang kalau naik motor udah keluar rumah pakai masker. Padahal dulu batuk depan orang udah tenang aja ya. Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan seperti itu lagi. Bahkan di pasar blok dekat rumahnya Bloka ya. Saya lihat orang yang belanja sana pada pakai masker karena takut ada Satpol PP yang mengawasi mereka semua. Padahal dulu biar kita lagi sakit, menular segala macam, kita bersenggol dengan orang, tenang aja, nggak ada masalah apa-apa. Tapi sekarang kita diberitahu bahwa itu tidak benar. Jadi saudara-saudaraku, penderitaan yang mungkin terjadi karena COVID-19 ini justru membawa dampak yang sangat luar biasa. Kita menjadi patuh, kita menjadi tenang tinggal di rumah ya. Banyak orang yang merasa tidak betah tinggal di rumah ya. Tetapi melalui COVID ini kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Yang kita lihat adalah istri, anak-anak, suami, anak-anak ya. Anak-anak melihat orang tua mereka, setiap hari yang mereka lihat itu aja. Sehingga banyak orang yang jadi bosan, ada curi-curi waktu untuk keluar rumah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui COVID-19 ini kita diajar untuk mengasihi, memperhatikan istri memperhatikan suami, orang tua memperhatikan anak-anak mereka. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita melihat semua persoalan yang kita hadapi dengan tanggapan, dengan respon yang negatif, jadinya jadi kacau. Tetapi kalau kita melihat, meresponi segala sesuatu yang penderitaan yang paling sakit sekalipun, kita lihat dengan pandangan yang positif, kita akan bisa menikmati. Walaupun kita menderita, tapi ada damai di dalam hati kita. Saya ingat pepatah Cina macam gini yang pernah saya baca, bawalah senantiasa kebahagiaan, karena walaupun kamu cari sampai ujung bumi sekalipun,
kamu tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu ada di dalam hatimu. Nah, kalau hati kita tidak diisi oleh Tuhan, pasti kita akan melakukan hal yang tidak pas. Tapi kalau hati kita didiami oleh Roh Kudus, sekali lagi Roh Kudus datang untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Baik, jadi pertama, Tuhan itu adalah Allah yang benar. Yang kedua, karena Allah itu benar, kita yang hidup di dalam Tuhan juga harus hidup dalam kebenaran. Tujuannya apa? Supaya kita berhasil. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12 dikatakan begini, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya, karena kita berusaha berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, dan itu yang disukai oleh Tuhan. Seperti kita bisa lihat teladan dari Raja Usia, dia umur 16 tahun diangkat menjadi Raja Yehuda. Sekali lagi, setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Sebelah utara disebut kerajaan Israel, ibu kotanya di Samaria. Tapi yang sebelah selatan Yehuda disebut dengan kerajaan Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. Nah, kita sedang mempelajari Usia, dia raja dari kerajaan Yehuda. Waktu dia diangkat umur 16 tahun. Tentu dia tidak punya pengalaman yang luar biasa di dalam memimpin, karena dia masih beranjak dari akil balik menuju pada kedewasaan. Tetapi karena dia diajar, dia selalu didampingi oleh Imam Zakaria yang mengajarkan kepadanya takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Akhirnya Usia mencari Allah. Di dalam kehidupannya dia mencari Allah. Dan selama dia mencari Allah, Allah menjadikan kehidupan yang berhasil. Jadi prinsip hidup kita adalah keberhasilan saudara dan saya ditentukan oleh seberapa dekatnya saudara dengan Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana dapat hidup dengan benar? Yang pertama, bergaul akrab dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 kita bisa melihat tentang Henokh. Henokh bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga dia hidup di dalam jalannya Tuhan. Apa yang terjadi dengan dia? Dia tidak mati seperti manusia pada umumnya, tapi dia diangkat oleh Allah menuju rumah Bapa di surga tanpa harus mengalami kematian. Yang kedua, bagaimana dapat hidup benar dan berhasil? Yang kedua adalah kuasai diri saudara. Tokoh-tokoh Alkitab, mereka sangat ahli di dalam menguasai diri. Ketika mereka dianiaya, mereka tetap berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika dia dimuliakan, dipuji, dimuliakan, kemuliaan itu mereka berikan lagi kepada Tuhan. Karena hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mari kita menguasai diri kita supaya kita tidak mengikuti emosi kita, tetapi kita betul-betul hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, jadilah pelaku firman. Yakobus 1 ayat 20 sampai 25. Pelaku firman akan menjadikan kita bijak. Kalau kita menjadi pelaku firman, kita menjadi teladan bagi perbuatan-perbuatan yang baik. Orang akan melihat kita, mereka akan melihat dan memuji kita. Kita kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang sedang berbakti di rumah, saya ingin ingatkan, keberhasilan saudara dan saya ditentukan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Seperti ini dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi, keberhasilan saudara dan saya ditentukan oleh seberapa dekatnya kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini akan menolong kami untuk terus dapat bersama-sama dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Banyak perkara yang kami alami yang tidak sesuai dengan kehendak, tapi inilah kami Tuhan. Kami ingin belajar untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan, dan kami sudah menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Pendeta. Tadi dengan judul kunci mencapai kehidupan yang berhasil. Ya. Sangat memberkati kita masing-masing. Pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang di rumah mempersiapkan kolektenya untuk nanti tiba saatnya jika kita sudah kebaktian kembali di gereja akan diserahkan ke gereja. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawari pasal 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Kita angkat persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Bapa di surga, bersyukur untuk kasih setiap Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai dengan saat ini kami ada dalam keadaan baik, sehat, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari kami sungguh rasakan. Kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini, di mana kami beribadah untuk memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk menyatakan rasa kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan, persepuluhan yang akan kami berikan bagi kemuliaan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang memberi persembahan diberkati oleh Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hidup yang penuh berkat karena Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Yang belum bisa memberikan persembahan, berkat-Mu pun akan Tuhan curahkan bagi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Kita akan masuk waktu dan informasi. Untuk sementara ini ibadah masih tetap live streaming dan akan dibikinkan caranya supaya jika ada jemaat yang tidak bisa mengikuti live streaming, yang bisa dapat nanti melihat di YouTube, karena YouTube mungkin lebih friendly ya buat yang tidak punya Instagram. Kita akan masuk ke pujian doa bersamamu untuk menyiapkan kita doa syafaat. Tadi seperti dikatakan Pak Pendeta bahwa keberhasilan kita ditentukan seberapa dekatnya saudara dengan Tuhan. Sedikit kesaksian, sedikit saja. Saya mengenal seorang yang akrab sama Tuhan, ya. Bahkan dia beberapa kesaksiannya bisa sampai ngobrol sama Tuhan. Minta apa aja luar biasa Tuhan kasih. Ajaib, saya bilang kok bisa ya, enak banget hidupnya gitu ya. Tapi begitu dia ngambek sedikit sama Tuhan, instan juga Tuhan juga agak ngambek sama dia gitu ya. Itu terlalu akrab sama Tuhan, memang enak banget gitu ya. Mungkin kita akan mengambil tadi khotbah yang tadi, seberapa dekat kita sama Tuhan. Kalau kita makin akrab, terlalu akrab, Tuhan juga sangat terlalu baik buat kita ya. Kita bisa minta apa aja ya. Kita amini itu, makanya kita akan naikkan doa kita saat ini. Kita naikkan
bersama Bapa dengan sepenuh hati. Bayangkan bahwa Bapak kita, pasti kita akan dengan Bapak kita masing-masing. Kita minta apa aja. Pak minta beliin es krim, Pak minta beliin sepatu, ya. Pak minta jalan-jalan. Ya, kalau sekarang nggak boleh, tapi di era zaman dulu ya, kita minta apa aja kalau kita akrab dengan Bapak kita pasti dikasih, ya. Apalagi kita punya Bapak yang luar biasa, ya. Cuma minta sembuh, masa Tuhan nggak bisa kasih, ya kan? Cuma minta dihindarkan dari COVID-19, masa Tuhan nggak bisa lindungi kita, ya. Tuhan bisa apa aja. Kita amini itu melalui pujian Engkau ada bersama. Adalah
Surgawi Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama dalam mengatasi akibat dari pandemi COVID-19 secara tepat dan tepat. Itu sebabnya Tuhan, hanya Engkau sajalah Allah penyembuhku, hanya Engkau sajalah yang dapat menolong bangsa ini. Segala usaha telah dilakukan oleh para medis, baik dokter, perawat yang terkait dengan medis untuk mengatasi COVID-19 ini. Namun pada kenyataannya banyak hal yang kami lihat, mereka sudah bekerja sangat luar biasa. Mereka sebagai ujung tombak dalam memerangi COVID-19 ini. Namun kami dapat melihat Tuhan, bahwa banyak masyarakat yang belum mengerti tentang bahaya COVID-19 ini. Kalau toh mereka sudah mengerti, dan mereka memakai hikmat mereka sendiri, memakai kebijaksanaan mereka sendiri untuk menghadapinya. Padahal pemerintah, para medis sudah melakukan banyak hal untuk menolong setiap masyarakat di Indonesia ini. Itu sebabnya berikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia ini agar mereka patuh pada protokol kesehatan yang sudah dibuat, yang sudah teruji di lapangan. Itu sebabnya sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kasih karunia. Kami mendukung presiden kami mendukung para menteri, kami mendukung setiap usaha-usaha dari pemerintah untuk menyejahterakan, untuk memakmurkan masyarakat di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan pemimpin-pemimpin yang sampai saat ini terus melakukan apa yang terbaik bagi masyarakat Indonesia ini. Namun di satu sisi kami juga melihat ada orang-orang yang tidak mendukung hal ini. Mereka sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan protokol kesehatan. Walaupun mereka tahu bahwa akibatnya adalah kematian, namun karena satu ideologi, satu hal yang mereka perjuangkan menurut mereka benar, sebabnya mereka menentang pemerintah. Kami doakan mereka Tuhan, supaya Tuhan mengampuni mereka, karena Tuhan mengasihi setiap manusia dan Tuhan ingin setiap orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kami sebagai gereja Tuhan ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini untuk melakukan yang terbaik, melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di sekitar kami ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di mana-mana tempat dari denominasi apapun. Kami doakan mereka sekalian ya Tuhan, supaya mereka tetap menunjukkan kekristenan, bahwa mereka taat kepada pemerintah, tapi mereka juga lebih taat kepada Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi kami serahkan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan akibat COVID ini. Kami teringat akan saudara kekasih kami sepelayanan Bapak Indarto yang melayani di Gereja Baptis Indonesia Nombak di daerah Semarang. Kami doakan supaya keluarganya yang ditinggalkan oleh beliau diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami juga terus mendukung untuk Pak Jim semua yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit karena COVID-19 ini juga. Kami doakan supaya Tuhan menjamah dia, memulihkan dia bersama dengan istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Dalam situasi yang seperti ini, kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami tetap dapat taat kepada pemerintah, tetapi kami juga tidak berhenti untuk terus berkumpul dan berdoa, walaupun kami tidak menjadi satu di gereja ini, tapi kami percaya hati kami yang didiami oleh Roh Kudus, hati jemaat yang didiami oleh Roh Kudus akan terus berhubungan dengan Tuhan sampai pada akhirnya kami dapat melihat iman kami benar, bahwa kami mempercayai Allah yang hidup. Kami berdoa untuk tetangga di kiri kanan kami, di muka kami, di belakang kami, agar mereka juga ditolong oleh Tuhan, mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan.
dari bahaya COVID-19 ini. Namun berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat menjangkau mereka untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami teringat akan Ibu Lydia, kami juga teringat akan Ibu Wahab, kami juga teringat akan Ibu Kuta Barat, dan mungkin kami juga terus berdoa untuk Pak Nababan. Tolonglah Tuhan, jamahkan mereka, pulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Biarlah iman yang ada pada mereka akan menolong mereka untuk melihat kesembuhan yang dari Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, siapapun mereka yang tidak kami sebutkan bahkan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Itu sebabnya kami tolak segala kuasa-kuasa jahat yang membuat mereka bimbang, membuat mereka ragu-ragu, membuat mereka tidak yakin bahwa Allah penyembuh, bahwa Allah yang memberikan penghiburan akan menolong setiap jemaat Tuhan yang sakit. Terima kasih juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang harus tertunda sekian lama untuk dapat kembali ke bangku sekolah. Namun kami mengucap syukur karena anak-anak juga sudah, ada yang sudah mendapatkan rapor dan mereka ternyata naik dan lulus. Sebabnya kami doakan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di gereja ini yang kemungkinan harus kehilangan pekerjaan, yang juga dirumahkan dan mendapat upah separuh atau seperempat. Tapi kami ucap syukur karena pekerjaan itu masih melekat pada kami. Tapi bagi saudara-saudara yang harus terjadi pemutusan hubungan kerja, kami mohon pertolongan Tuhan supaya mereka boleh Tuhan tolong untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang kami doakan, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan akan menopang dan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang lainnya yang saat ini sedang bergumul untuk pasangan hidup, dan ada yang merencanakan untuk masuk dalam kehidupan perkawinan. Kami doakan mereka supaya semuanya disiapkan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami ini, karena kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Karena setiap pasangan disiapkan oleh Tuhan menjadi bersatu dalam kehidupan rumah tangga. Itu sebab sekali lagi kami doakan mereka sekaliannya, biarlah Tuhan sendiri yang mencampur tangan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan di dalam berkat nama-Mu. Haleluya. Amin. Yeah.